Assalamualaikum. Hai semuanya. Akhirnya di vlog kali ini aku membuat budgeting bulan Oktober. Setelah saya pikir beberapa hari, ini tuh sebenarnya udah saya bikin mulai lusa lalu sebelum saya belanja bulanan. Karena saya tuh takut kalau temen-temen aku yang udah subscribe aku, kayak tetangga aku yang mereka sudah lihat channel aku, takutnya nanti dibilangin saya sombong atau gimana. Tapi berkat dukungan suami saya dan dia juga mengizinkan, dan akhirnya saya membuat video ini. Dan di sini tujuan saya hanya untuk sharing-sharing aja ya teman-teman. Dan ini budgeting Oktober ini, pendapatan Pak suami saya itu 3 juta, sebenarnya 3.150.000. Tapi yang 150-nya itu udah dipotong oleh kantor untuk membayar iuran atau angsuran BPJS. Maka pendapatan bersihnya itu tinggal 3 juta rupiah. Dan Pak Su memegang uang, dari uang 3 juta itu Pak Su sendiri megang uang 500.000. Jadi yang diberikan ke saya itu untuk belanja bulanan itu sisa 2.500.000. Dan ini saya akan membagi ke 3 tahap, yaitu kewajiban, dan kemudian kebutuhan, dan yang terakhir itu lain-lain kayak pengeluaran tidak tetap gitu ya. Ini untuk kewajiban ini, yang pertama ada asuransi pendidikan anak sebesar 200.000 rupiah. Dan ini saya sudah melakukan asuransi pendidikan anak ini semenjak anak saya kelas 1. Dan sekarang anak saya itu kelas 5. Jadi tinggal setahun lagi, insya Allah dananya akan cair dan bisa untuk biaya masuk dia SMP. Dan untuk angsuran bank ini waktu itu 2 tahun yang lalu itu suami saya mengikuti diklat di kampus BP3IP Surabaya, di kampus pelayaran gitu. Waktu itu membutuhkan biaya dan akhirnya kita sepakat untuk pinjam uang dari bank, dan sebesar waktu itu kayak 8 jutaan gitu, dan setiap bulannya 350.000. Dan ini udah tinggal 5 bulan lagi, insya Allah sudah lunas. Dan ini untuk yang ketiga itu ada listrik 300.000, SPP sekolah anak 20.000, SPP ngaji 20.000, dan wifi ada 100.000. Yang ketujuh itu ada tukang sampah itu sebesar 10.000. Jadi ini setiap bulan ini wajib untuk dibayar ya kewajibannya, dan itu sebesar 1 juta rupiah. Dan ini untuk poin kedua ada kebutuhan untuk kita belanja. Dan itu kemarin saya belanja bulanan atau grocery shopping yang saya lakukan kemarin itu, saya berusaha menghemat di awal bulan itu hanya 200.000 rupiah. Tapi kemarin over budget 80.000 rupiah. Dan yang kedua itu ada belanja mingguan, itu saya bagi ke 3 minggu sebesar masing-masing 70.000 rupiah. Jadi seharinya itu saya berusaha belanja hanya 10.000 rupiah. Karena saya berdua sama anak saya dan suami lagi kerja di luar kota, maka saya berhemat itu satu harinya 10.000 rupiah. Jadi kalau 1 minggu 70.000 rupiah. Dan untuk beras sendiri itu sebanyak 10 kilo untuk 1 bulan. Dan bensin ini saya budget 100.000 1 bulan, karena saya jarang keluar, palingan kalau keluar ya untuk keperluan belanja jualan. Dan ini selanjutnya poin ketiga itu pengeluaran tidak tetap. Maksudnya pengeluaran tidak tetap itu tidak setiap bulan itu ada. Maksudnya
tidak mengeluarkan setiap bulan. Seperti LKS ini, karena sekolah udah mulai tatap muka, jadi harus wajib segera dibayar ya. Itu sebanyak sebenarnya 100.000, tapi untuk ada iuran kurban di sekolah sebesar 110.000. Jadi pembayaran sekolah ini yang tidak tetap bulan ini sebanyak 210.000. Dan ini yang nomor 3 itu PBB. Ini saya wajib bayar pajak dan bangunan ya. Ini waktunya bulan ini sebesar Rp80.000. Jadi untuk kebutuhan saya belanja itu budgetnya jika ditotalin ada 646.000, dan untuk pengeluaran yang tidak tetap ini sebesar 510.000. Karena pengeluaran tidak tetap ini untuk LKS dan PBB kan bulan depan sudah tidak ada, sudah tidak melakukan pembayaran. Hanya ini untuk jajan aja. Dan jumlah keseluruhan budget bulan Oktober ini yaitu sebesar keseluruhan ya, dari yang kewajiban tadi itu saya jumlahin semua. Jadi dari poin ketiga itu, dari kewajiban, kebutuhan, dan pengeluaran tidak tetap itu sebanyak 2.156. Dan pendapatan saya dari Pak suami 2.500.000 dikurangi 2.156.000, dan sisa totalnya itu ada 334.000. Ini masih akan saya bagi untuk sodako itu sebanyak 50.000, dan saya kasih uang jajan ibu itu 50.000. Sebenarnya untuk uang jajan ibu ini saya masih bawa yang mentah-mentah ya, seperti sabun itu saya bawain sendiri. Dan sisa dari sodakoh dan dari ibu tadi itu sisa 234.000. Ini tadi saya lupa memasukkan kebutuhan untuk beli gas ya, maka sisa keseluruhan 334.000 itu dikurangi 100, sisa 234.000 dikurangi gas. Itu biasanya saya 1 bulan memakai 2 tabung gas LPG, yaitu totalnya 36.000. Jadi sisa keseluruhan 190.000. Dari sisa total ini 190.000 ini akan saya pegang. Dan kemarin itu kan saya belanja bulanan, itu saya over budget 80.000. Jadi saya tinggal pegang uang 100.000. Dan ini akan saya pegang untuk uang cadangan bila sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak lain di luar ini semua. Dan ini saya hanya menggambar seadanya aja ya teman-teman, karena saya tidak ahli untuk menggambar. Untuk mempercantik tampilan aja saya menggambar seadanya. Ternyata dari video ini sebenarnya saya kayak agak lega gitu ya teman-teman, rasanya kayak punya teman sharing. Entah itu siapa ya, teman-teman online ya pastinya. Itu ada kepuasan sendiri karena saya udah mencurahkan unek-unek saya selama pembelanjaan bulanan ini. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah saya besok atau lusa akan membuat
akan menantang diri saya untuk membuat sinking fan dari uang recehan Rp2.000 dan Rp5.000, yang rencananya saya itu punya cita-cita membelikan spring bed anak saya. Jadi insya Allah tak itu lusa saya akan membuat video tentang sinking fan. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ambil positifnya dan buang yang buruknya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Maaf sampai belibet gini ngomongnya. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video.